Halo Halo semuanya, semuanya. kami dari kelompok 19. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewan Nugroho. Perkenalkan nama saya Anastasia Syauki Mubarak. Kenalkan nama saya Kiki Gajah Rahman. Perkenalkan nama saya Hafiz Raffi Madani. Dan saya Hazim dari Sulaiman. Dan di video ini kita mau ngajak kalian berkenalan dengan Banten. Nah, Banten itu bukan cuma bukan cuma sebagai provinsi yang biasanya disebut itu masuk ke Jawa, tapi sebagai daerah yang punya sejarah, budaya, terus bahasa yang ternyata jauh lebih kaya dari apa yang kita kira. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Banten. Nah, sebelum Banten ini menjadi Kesultanan Islam, wilayah Banten dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Semuanya berubah di pertengahan abad ke-16 ketika Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati dinobatkan sebagai raja pertama dari Kesultanan Banten. Nah, dari sinilah Banten mulai bertransformasi nih. Letaknya yang strategis di ujung barat Jawa membuat pelabuhannya menjadi pusat perdagangan internasional. Komoditas utamanya yaitu lada dan juga rempah yang waktu itu dinilai setara dengan emas, di mana pedagang Eropa, Arab, sampai ke pedagang dari Cina. Nah, puncak kejayaan Banten ini terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1683. Di masa ini wilayah kekuasaan Banten meluas sampai separuh Jawa Barat, Selat Sunda, bahkan ke Lampung. Tapi seperti banyak kerajaan besar lainnya, kerajaan ini tidak sepenuhnya abadi. Konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji, dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba dan membuat keributan satu sama lain. Nah, jadinya kekuasaan Banten ini melemah sampai akhirnya benar-benar berakhir pada awal abad ke-19. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya kita sudah membahas sejarah dari kebantenan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah dari budayanya. Nah, sebelum Banten yang kita kenal itu terbentuk, tepatnya Islam masuk, itu masyarakat Banten menganut budaya Sunda Wiwitan dan agama Hindu. Ketika Islam mulai menyebar, tidak semua masyarakat langsung menerimanya. Sebagian masyarakat memilih untuk menyingkir ke pedalaman, mempertahankan kepercayaan dan cara hidup leluhur mereka. Keturunan dari kelompok inilah yang sekarang kita kenal itu sebagai suku Baduy. Nah, jadi suku Baduy itu bukan sekadar suku yang menolak modernisasi. Mereka itu adalah hasil dari pilihan sejarah yang panjang sebelum sebuah bentuk pertahanan identitas di tengah perubahan besar yang terjadi di tanah Banten. Menariknya, di tengah dominasi Islam, Banten juga punya jejak toleransi yang udah ada sejak lama. Salah satu buktinya adalah keberadaan wihara Avalokiteshvara di kawasan Banten Lama. Itu terus saksinya bahwa masyarakat itu bisa jadi saksi bahwa masyarakat Banten dulu sudah hidup berdampingan dengan berbagai keyakinan dan budaya. Itu. Nah, oke, sekarang mari kita jawab pertanyaan yang tadi. Kenapa sih bahasa di Banten itu beragam banget? Nah, jadi provinsi Banten ini terbagi menjadi 3 bahasa daerah utama, yaitu yang pertama Sunda, yang kedua Jawa Serang atau kita bisa sebut juga sebagai Gaseng, dan juga bahasa Betawi. Nah, pembagian ini nggak secara acak ya. Jadi ada pola geografis di sejarah di baliknya, yaitu wilayah utara pesisir Banten seperti di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan juga Cilegon, itu masyarakat lebih banyak memakai bahasa Jawa Serang. Nah, ini nih dikarenakan pengaruh dari ekspansi Kesultanan Demak ke pesisir utara Jawa sejak abad ke-16. Sementara wilayah selatan seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang itu notabene masyarakatnya memakai bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Karena pengaruh dari kebudayaan dari Tatar Sunda itu sendiri. Ada fakta yang cukup unik dan menarik, bahasa Sunda yang digunakan oleh suku asli Banten yaitu suku Padi itu termasuk bahasa Sunda yang orisinil. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Karena bahasa Sunda yang digunakan di Baduy ini berbeda dengan bahasa Sunda Priangan yang menggunakan istilahnya Sunda Usuk ya kalau tidak salah tuh. Nah, jadi masyarakat Baduy mempertahankan untuk bahasa yang lebih sederhana dan lebih tua. Jadi keberagaman bahasa di Banten ini sebenarnya ada peta hidup dari sejarah panjang pencampuran budaya Sunda, Jawa, dan Betawi. Semuanya berjejak dalam cara masyarakat Banten berbicara sehari-hari. Menariknya, meskipun sejarahnya sudah ratusan tahun,
Provinsi Banten secara administratif justru tergolong masih muda, di mana provinsi ini baru resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober tahun 2000 sebagai pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Hal ini menarik untuk dibahas dikarenakan provinsi ini memiliki warisan sejarah yang panjang, tapi identitas administratifnya baru berumur 2 dekade lebih. Di satu sisi ada kawasan industri besar seperti Cirebon, destinasi wisata seperti Anyer, dan kampus-kampus yang terus berkembang yang ada di daerah Banten. Tradisi dan bahasa daerahnya juga tetap hidup berdampingan dengan gaya hidup anak muda yang serba digital seperti sekarang ini. Jadi dari penjelasan tadi, rangkumannya yaitu Banten berawal dari wilayah Kerajaan Sunda yang dimana menjadi Kesultanan Islam abad ke-16. Kemudian puncak kejayanya itu pada saat di masa Sultan Agung Tirtayasa yang akhirnya kemudian hancur akibat politik adu domba VOC. Sejarah Islam yang masuk ke Banten itu merupakan suatu hal atau yang berdampak, yaitu menjadi lahirnya suku Baduy yang teguh dalam menganut tradisi Sunda kuno. Kemudian keberagaman di Banten sendiri ada seperti bahasanya yang beragam, yaitu Jawa Banten atau Geseng. Kemudian di utara daerah Banten yang di Betawi Tangerang, ada juga Sunda Banten di selatan yang kini menjadi provinsi pada tahun 2000. Kemudian dari sejarah-sejarah kesultanan, percampuran budaya sampai keberagaman bahasa, Banten itu bukan satu identitas tunggal, tetapi gabungan dari banyak lapisan sejarah yang sampai sekarang masih hidup di masa-masa yang terasa seperti kita rasakan ini. Itu tadi sedikit cerita tentang Banten yang kami harapkan mungkin sebagai generasi muda Banten adalah bisa bangga dan lebih mengenal tentang Banten itu sendiri dan mengenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait Banten ini. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di lain hari.